warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok Cerdawasi. Nama Ria Tegar Lumanda. Saya Putri Naura Marsyalwani. Saya Nur Fitria Anggraini. Saya Putri Adelia Gista. Saya Nur Abida Isnaini. Saya pribadi Putra Arjuna Zuri. Saya Sabila Chandra Putri Pratama. Di sini kami akan memperlihatkan yel-yel kami. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling keren? Kelompok paling keren ada di Cendrawasih. Mana di mana kelompok paling jago? Kelompok paling jago ada di Cendrawasih. Kelompok Cerdawasi. Oke. Kombinasi sistem bergu dan tanda kecakapan. Dalam sistem bergu, tanda kecakapan dapat digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu. Dengan mencapai tanda kecakapan, individu dapat menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tingkat kecakapan tertentu dan dapat berkontribusi pada tim dengan lebih efektif. Kombinasi sistem bergu dan tanda kecakapan dapat membantu meningkatkan 1. Keterampilan bekerja sama tim, 2. Kemampuan individu, 3. Motivasi dan semangat belajar, 4. Pengakuan dan penghargaan atau prestasi individu. Dengan demikian, sistem bergu dan tanda kecakapan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu dalam suatu kelompok atau tim. Dalam kepramukaan, kiasan dasar merujuk pada cara menyampaikan nilai-nilai pendidikan dan pembelajaran melalui simbol, cerita, atau perumpamaan yang mengandung makna mendalam. Ini bertujuan agar peserta didik atau anggota kepramukaan lebih mudah memahami dan menghayati pelajaran moral, karakter, dan keterampilan secara tidak langsung. Ciri-ciri kiasan dasar dalam kepramukaan. Yang pertama ada simbolik dan imajinatif. Menggunakan simbol atau cerita yang menarik, misalnya tokoh, alam, dan hewan. Yang kedua, mengandung nilai edukatif. Di dalamnya terkandung pesan tentang kejujuran, kerjasama, kepemimpinan, cinta tanah air, dan sebagainya. Yang ketiga, disampaikan secara menarik. Umumnya dalam bentuk permainan, dongeng, sandiwara, atau kegiatan berpetualangan. Contoh penggunaan, cerita siaga, usia SD. Tokoh-tokoh seperti gajah yang bijaksana atau si tupai yang cerdas digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai seperti tolong menolong dan berpikir sebelum bertindak. Sandi dan tanda jejak merupakan kiasan yang mengajarkan kecermatan, pemecahan masalah, dan komunikasi. Upacara dan lambang pramuka seperti tunas kelapa sebagai lambang pramuka yang bermakna kehidupan dan daya juang. Jadi, kiasan dasar dalam kepramukaan adalah metode pendidikan yang khas sesuai dengan dunia anak dan remaja agar pembelajaran terasa menyenangkan namun tetap bermakna. Dalam kepramukaan, perkembangan rasa, dan karya adalah bagian penting dari proses pendidikan karakter. Ketiganya membentuk aspek holistik pembinaan peserta didik pramuka, emosi, sosial, keterampilan. Berikut penjelasannya. Rasa atau perasaan merujuk pada pengembangan perasaan atau emosi yang halus seperti cinta kepada Tuhan, bangsa, alam, dan sesama. Kepedulian, kasih sayang, empati, dan toleransi. Rasa bangga sebagai anggota pramuka dan warga negara. Contoh dalam kegiatan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kegiatan bakti sosial atau gotong royong. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan. Rasa penghayatan atau pengalaman berarti mengalami secara langsung dan menghayati nilai-nilai yang diajarkan melalui kegiatan nyata seperti mengalami hidup sederhana di perkemahan, belajar menghargai makanan, waktu, dan kerja keras. Ini membentuk sikap dan pemahaman mendalam, bukan sekedar teori. 3. Karya, tindakan atau kreativitas merupakan hasil nyata dari rasa dan rasa yang telah terbentuk, menghasilkan sesuatu yang berguna, kerajinan, proyek, lingkungan, inovasi, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan, melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti membantu masyarakat. Kesimpulannya, rasa membentuk hati yang peka dan peduli, rasa membentuk pribadi yang mampu menghayati nilai-nilai, karya membentuk individu yang kreatif dan bertindak nyata. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi dasar pembinaan karakter dalam kepramukaan.
Program kerja gugus depan atau GUDEP dalam kepramukaan adalah rencana kegiatan tahun yang disusun dilaksanakan oleh GUDEP Satuan Organisasi Pramuka di tingkat sekolah atau lembaga untuk mendukung proses pembinaan anggota pramuka sesuai dengan jenjang usia dan golongannya. Tujuan program kerja GUDEP menyusun kegiatan yang mendidik dan menarik, membina karakter, keterampilan, dan kepemimpinan anggota, penyelenggaraan kegiatan pramuka dengan kurikulum pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Komponen umum program kerja GUDEP: 1. Identitas GUDEP, nomor dan nama GUDEP, satuan pendidikan atau lembaga tempat GUDEP berada, nama pembina dan pengurus GUDEP. 2. Visi dan misi GUDEP menjelaskan arah dan tujuan pembinaan pramuka GUDEP tersebut. 3. Analisis kebutuhan, penilaian terhadap kebutuhan peserta didik, potensi pembina, serta kondisi lingkungan. 4. Rencana kegiatan tahunan disusun berdasarkan kalender pendidikan dan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Kegiatan mencakup latihan rutin mingguan, upacara pelantikan, kenaikan tingkat, dan pembukaan latihan. Kegiatan bakti masyarakat, kerja bakti, penghijauan, perkemahan, persami, perjusami, dan jambor. Ujian SKU, SKK, dan SPG atau syarat pramuka Garuda Hari Besar Nasional Kepramukaan, misalnya Hari Pramuka. 5. Evaluasi laporan, sistem penilaian keberhasilan kegiatan dan laporan tahunan ke kuartir, ranting atau cabang. Prinsip penyusunan program berdasarkan kurikulum gerakan pramuka disesuaikan dengan tingkatan golongan, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Bersifat edukatif, progresif, menyenangkan, dan berbasis pengalaman langsung. Program kerja GUDEP sangat penting untuk menjaga konstitusi dan kualitas. Dalam kepramukaan, pembukaan surat menyurat, keluar atau masuk merupakan bagian dari administrasi organisasi yang penting untuk menjalin komunikasi resmi antar gugus depan, GUDEP, kuartir, ranting, cabang, daerah, sekolah, atau instansi lainnya. Pengertian surat menyurat dalam kepramukaan: surat menyurat dalam kegiatan administrasi untuk mengirim dan menerima informasi tertulis yang bersifat resmi terkait dengan kegiatan kepramukaan. Hal ini mencerminkan disiplin organisasi, ketertiban administrasi, dan profesionalitas dalam kegiatan pramuka. 1. Surat masuk: surat yang diterima oleh GUDEP dari pihak luar, misalnya dari kuartir, sekolah, atau organisasi lain. Contohnya undangan kegiatan jambore, edaran dari kuartir, ranting, surat izin atau permohonan. Langkah penanganan surat masuk: diterima oleh pembina, oleh sekretaris GUDEP, diberi nomor agenda, diteruskan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Surat keluar: surat yang dikeluarkan oleh GUDEP dan disampaikan kepada pihak luar. Contohnya surat permohonan izin kegiatan kepada sekolah, surat undangan kepada orang tua peserta, dan laporan kegiatan kepada kuartir. Langkah penanganan surat keluar dibuat oleh pembina atau sekretaris GUDEP, diketik atau ditulis resmi sesuai format, diberi nomor surat pengikut, sistem penomoran dicatat dalam buku agenda surat keluar, ditandatangani oleh yang berwenang, semisal ketua GUDEP. Format umum surat resmi kepramukaan: 1. Kop surat GUDEP jika ada. 2. Nomor surat. 3. Perihal. 4. Alamat tujuan. 5. Salam pembuka. 6. Isi surat. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan dan bernama jabatan GUDEP. 9. Tembusan jika perlu. Pentingnya administrasi surat penyurat menjadi dokumen resmi yang bisa dijadikan arsip dan bukti kegiatan, menunjukkan keteraturan organisasi, mempermudah koordinasi dan komunikasi antar lembaga. Sekian video pembelajaran dari kelompok Cendrawasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.